Mari Grace FM, The Sound of Life, Tuhan adalah penolong yang setia. Selamat siang, Shalom, Mari Grace, dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Winnie kembali hadir di hari Jumat tanggal 27 September 2024. Kita ada di program Jumat Sehat. Nah, tentunya sudah seputar kesehatan yang sudah kita banyak ketahui ya setiap bulannya di Jumat yang keempat bersama Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Cirebon, kerja sama program dengan Radio Suara Gracia. Nah, siang hari ini keluarga Gracia, kami harapkan juga kabar Anda dalam keadaan yang sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga bersukacita untuk selalu bisa menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Nah, di siang hari ini kami mengajak Anda juga, mengundang Anda sekaligus bisa bergabung di TikTok Radio Suara Gracia, karena siaran kita live di sana dan juga Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk yang ada di Cirebon, nanti Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan satu buah hadiah persembahan dari Rumah Sakit Putra Bahagia untuk dua penanya terbaik. Nah, untuk Anda yang tidak melalui TikTok, keluarga biasa bisa gabung juga di 0817 222 959 untuk mengirimkan pertanyaan dari seputar tema kita pada siang hari ini. Ya, tema kita adalah peran fisioterapi pada lansia dan tentunya di siang hari ini saya tidak sendirian, sudah ada tim dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital yang bergabung di Zoom pada saat ini. Saya akan menyapa dulu, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Siang hari ini saya dengan tentunya seorang yang spesial banget, ini fisioterapis dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Cirebon. Ada Mas Alvin, betul ya? Ya, halo, saya Alvin. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Halo, selamat siang semuanya pendengar semua. Saya Alvin Rifki Febrian dari fisioterapis Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Oke, terima kasih buat waktunya ya Mas ya. Nanti kita akan berlanjut untuk ngobrol tentang fisioterapi pada lansia. Kemudian juga saya selalu ditemani kalau setiap 1 bulan sekali dengan ada Mbak Cica sebagai staff marketing dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital. Selamat siang, Mbak Cica. Mbak Cica, selamat siang. Ya, suaranya masih belum kedengeran, Mbak Cica. Apakah Halo, halo, halo juga. udah kedengeran? Udah. Oh ya, Merdu banget suaranya siang ini. Pasti terima sehat ya. kasih. Iya, Iya, eh, gitu kan. Oke, udah ya siang hari ini aku sama tim fisioterapi nih Kak, sama Kak Alvin. Nanti mungkin Kak betul. Alvin akan memberikan ya kisi-kisi Hmm. cinta ya untuk lansia-lansia kita ya Kak Alvin ya. Siap, setuju. Iya, karena memang betul ya, para lansia itu harus diberikan perhatian yang khusus Betul, begitu ya, betul, supaya betul banget. mereka ini merasakan semangat yang lebih lagi di dalam masa Betul. usia lansianya. Oke, Mbak Cica, ini Ya, pasti jadi obrolan yang menarik. Saya akan bersama dengan Mas Alvin dulu. Nanti di akhir, sebelum kita closing, saya kembali dengan Mbak Cica ya untuk menyampaikan siap. sesuatu yang spesial. Oke, Terima kasih. terima kasih. Ya. Oke, kita ke Mas Alvin. Mas Alvin sebagai fisioterapis, kalau kita tahu para lansia ini seperti yang tadi kita sudah sedikit singgung ya, perlu sekali untuk perhatian khusus, betul nggak sih, Mas? Wah, sangat penting sekali buat untuk lansia biar bisa fisioterapi. Ya. Bentar, sorry. Oke, oke, ya. Baik, nah sebetulnya Mas juga sebagai seorang fisioterapis ya di Rumah Sakit Putra Bahagia ini pasti sudah banyak sekali berjumpa dengan pasien-pasien lansia yang sudah melakukan yang namanya fisioterapi. Tapi tidak sedikit juga orang loh yang tahu Mas tentang fisioterapi itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh, baik, terima kasih. Fisioterapi itu kalau dari Permenkes 65 itu teorinya adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, dan pelatihan fungsi, juga komunikasi. Nah, tapi secara umumnya fisioterapi itu tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit yang dialami individu ataupun kelompok.
Begitu, Mbak. Iya, berarti tidak hanya lansia sebetulnya ya, Mas ya. Semua kita Ya, tuh perlu betul. ya untuk Semuanya dari ya, sebelum lahir bahkan masih di kandungan itu sampai lansia kita bisa menangani itu. iya. Karena tadi sudah dikatakan juga bahwa ini adalah tindakan rehabilitasi ya pada Ya, seorang pasien begitu keluar dehidrasi ya. Nah, kemudian kalau kita berbincang tentang orang-orang atau kategori yang termasuk dengan lansia, ini lansia itu tingkatannya lanjut usia kan ya? Itu dimulai dari usia berapa sih Mas yang termasuk dengan masuknya dalam kelompok lansia? kalau menurut WHO, usia lansia itu dari usia, sebenarnya dari usia 50 tahun, middle age itu berarti pertengahan ya. Kalau dari usia middle age itu 45 sampai 59 tahun. Terus untuk elderly-nya atau lanjut usianya yang termasuk dalam lansianya itu 60 sampai 74 tahun. Nah, habis itu ada lansia tua, usia tua, sorry. Itu 75 sampai 90 tahun. Jadi kalau masih usia 65 tahun itu masih belum tua masuknya. Masih ini ya masih termasuk kategorinya dewasa lah gitu ya. Jadi nggak Ya, sampai usia tua dewasa. banget ya. Karena kita tahu juga sebetulnya para lansia juga kan mereka ini punya sebuah aktivitas juga yang cukup banyak yang masih bisa dikatakan cukup efektif juga dilakukan gitu. Bahkan ada yang bilang lansia ini mereka justru masih bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan gitu ya Mas ya dengan fisiknya yang masih sehat ya, dengan catatan yang masih sehat. Jadi sudah termasuk bahwa lansia ini juga bukan orang-orang yang tidak punya aktivitas sama sekali gitu ya Mas ya. Ya, betul. Dan cenderung akhirnya mungkin dari keaktifan seorang lansia ini bisa juga terjadi masalah-masalah yang sering dialami itu Mas. Misalnya Mm-mm, mm. nyeri-nyeri, ngilu-ngilu gitu Wah, ya, setuju. atau mungkin sudah mulai ada yang terasa di bagian kaki lah gitu ya, pinggang lah ya, tangan gitu. Nah mungkin Mas bisa cerita juga nih masalah yang sering dialami oleh para lansia ini apa saja sih? Sebenarnya untuk kondisi umumnya lansia itu banyak ya. Hmm. Dari yang mulai gangguan dari pendengarannya, gangguan penglihatannya, terus eh, boyokan, apa istilahnya nyeri punggung, nyeri leher, terus ada juga yang mungkin salah, bukan salah makan ya, berarti apa namanya, eh Kalau gitu, asupannya dari dulunya kurang itu jadi kena diabetes, demensia, depresi dan lain-lain. Jadi seiring bertambahnya usia itu cenderung orang mengalami gangguan apa ya, yang dilakukan waktu usia mudanya. Jadi ya tergantung dulu mudanya itu jadi mengakibatkan banyak hal yang bakal terjadi di usia tuanya mereka. Kayak misalnya juga ada osteoartritis, terus apa istilahnya? Kelemahan gitu. ya kelemahan daripada fungsi-fungsi mungkin fungsi ini ya pada kaki begitu ya, Hmm, saraf atau mungkin otot. Nah, kalau kita mau ototnya tahu, yang jelas. ya kalau kita mau tahu lagi berarti yang di fisioterapi itu sebetulnya bisa pada bagian tubuh mana saja nih Mas? Oh, yang di fisioterapinya berarti. Nah, kalau Hmm. kita berarti fokusnya untuk eh, kondisi yang mengalami patologis biasanya. Kayak misalnya osteoartritis, terus ada osteoartritis itu berarti pengapuran, terus osteoporosis, terus ada, nah biasanya orang yang sepuh itu, orang lansia itu dia jalannya udah mulai rada bungkuk, jadi ada gangguan keseimbangan, terus nanti jalannya jadi pelan-pelan itu karena ada kelemahan otot dan lain-lainnya sih. Jadi fokus kita ke anggota geraknya berarti jadinya. Yang di fisioterapi itu tadi ya. Nah, Ya. kemudian kalau di fisioterapi itu tuh seperti apa sih gambarannya gitu loh, Mas? Apakah dipijit-pijit gitu ya? Atau mungkin cara kerjanya itu seperti apa gitu? Oh, diapain aja gitu tah Diapain maksudnya. aja, iya, maksudnya diapain aja gitu ya? Oh, Apakah dipijit gitu ya? Atau di
disemprot-semprot mungkin atau apa gitu. Kalau kata pasien-pasien kita di Siloam itu biasanya pada nyebutnya di strum, Oh gitu. dipanasin, dipeluk gitu. Wah, Padahal diperakutin ya, disetrum ya. ya bahasanya emang rada-rada. Jadi di Hmm, strum itu kita pakai ada alat namanya TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Itu pakainya gelombang listrik buat stimulasi dan buat ngurangi nyerinya. Jadi kalau ada yang nyeri-nyeri itu biasanya kita pakai TENS ini buat ngurangi nyerinya. Terus ada infrared, sinar inframerah buat melancarkan metabolismenya, mengurangi spasmenya. Terus ada hmm, microwave diatermi, ada shortwave diatermi yang pakainya gelombang elektromagnetik buat perbaikan sirkulasi, metabolisme juga ketegangan ototnya. Terus ada ultrason, gelombang suara yang buat untuk radang-radangnya. radang Terus apa itu? Radang apa? radang-radang tulang, radang sendi itu Tulang-tulang ya, sendi. radang sendi gitu. Yang Hmm, mengalami osteoartritis, osteoporosis tadi biasanya juga kita pakai itu karena itu pakainya kan gelombang suara jadi lebih dalam. Terus ada latihan-latihan exercise dan lain-lain yang menyesuaikan kebutuhan sama aktivitas di rumahnya begitu. ya, nah kemudian kalau untuk fisioterapi sendiri ini eh, dilakukannya berapa minggu sekali atau berapa jam sekali untuk seorang pasien nih, Mas? Kalau untuk fisioterapi sebenarnya eh bisa dilakukan sehari 3 kali sebenarnya. kalau kalau dari pengobatannya, cuman kalau untuk melakukan di apa namanya pertemuannya itu seminggu 2 atau 3 kali. Nah, nanti sisanya kita kasih PR buat latihan, buat aktivitas di rumahnya yang menyesuaikan buat si sakitnya atau kondisinya masing-masing begitu, Mbak. Iya, berarti memang pasien juga diminta untuk bisa aktif gitu ya di rumah Ya, itu, betul. selain melakukan fisioterapi di rumah sakit Putra Bahagia, tapi mereka juga tentunya harus gerak gitu ya untuk menggerakkan tubuhnya setiap hari begitu ya Mas ya, Ya, ya. latihan-latihan yang sudah diberikan. Nah kemudian kalau untuk orang yang sudah masuk atau lansia yang sudah mengalami gangguan tadi yang disampaikan oleh Mas Mm-mm. sendiri, apakah itu bisa sembuh nih Mas kalau fisioterapinya rajin ya kan? Namanya juga lansia kan mau tubuhnya kembali normal gitu ya, Ya, ya. seperti mudanya gitu. Ini dijamin bisa sembuh nggak sih Mas? Sebenarnya kalau untuk kondisi lansia, kita nyebutnya geriatri ya, kondisi Oh, geriatri, ada oke. bahasanya sendiri. Jadi Mm-mm. geriatri ini itu proses penuaan yang memang tidak bisa dihindari, yang memang tidak bisa dihindari. Jadi semakin hari usia ini kan semakin bertambah, tapi bukan berarti terus akhirnya jadi makin tua makin sakit atau gimana. Itu yang bisa kita lakukan akhirnya adalah menyiasati keluhan-keluhan yang akhirnya akan muncul. Jadi apa namanya, kita bisa membantu latihan buat di rumahnya, terus menyesuaikan kegiatan di rumahnya yang akhirnya tidak memperparah kondisinya. Kalau untuk sembuh 100% itu kita tidak bisa menjanjikan itu karena itu emang kuasa dari Tuhan ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah menyiasati bagaimana caranya biar kondisi itu tidak memburuk dan bahkan si lansia ini, si lansianya itu masih tetap bisa Mm-mm. melakukan aktivitas dengan tidak ada keluhan atau minimal keluhan yang bisa kita lakukan. Begitu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk masa lamanya fisioterapi dilakukan ini, berapa lama nih Mas? Adakah waktu yang singkat atau justru waktu yang lama atau bahkan harus seumur hidup si geriatri tadi ya yang memang mereka sudah terganggu gitu kan dengan kondisi-kondisi tertentu pada tubuhnya. Nah, kalau untuk dengan masa lamanya itu sebenarnya karena yang seperti yang saya tadi bilang, kita itu bakal kasih PR untuk aktivitasnya di rumahnya. Jadi nanti di rumahnya harus menyesuaikan kondisi. Jadi fisioterapinya ketemu kita itu mungkin paling cuma seminggu 2 atau 3 kali ya. Selama masih ada keluhan karena kalau di rumah sakit kan menurut rujukan dari dokter ya. Cuman Oh, makanya itu nanti kan dari kita dokter dulu ya ya rujukan pertamanya harus dari ya. dokter dulu, ada rujukannya dijadwalin berapa kali. Cuma nanti kan
di rumahnya itu kan ketemu kita kan paling cuman maksimal 1 jam lah anggap aja. Itu nanti di rumahnya kan yang lebih lama. Jadi aktivitas-aktivitas di rumah itu yang akhirnya bisa uh, membuat latihan sendiri yang kita bikin modifikasi lah istilahnya. Modifikasi latihan terus aktivitas yang akhirnya dilakukan di rumahnya karena uh, kalau dilihat secara umum itu nantinya ketemu sama fisioterapi terus karena pasti bakalan ada keluhan terus kan. Cuman kalau di rumahnya aktivitasnya tidak dibenerin, tidak dilakukan modifikasi itu ya pasti bakal ada keluhan. Makanya nanti kita berikan PR buat uh, latihan sendiri di rumah. Jadi tidak harus ketemu fisioterapi, minimal di rumah tahu harus ngapain. Wah, kalau saya sakit pinggang nih misal, saya harus ngapain nih biar mengurangi sakit pinggangnya tanpa harus langsung ke fisioterapi begitu, Mbak. Jadi Oke. kalau dibilang seumur hidup ya mungkin sebenarnya akan seumur hidup ketemu kita sih karena pasti manusia itu ada keluhan. Apalagi para lansia ini gitu ya Mas ya. Iya. Dan ini sudah ada yang bergabung dari Oma Mar ya. Selamat siang. Saya belum pernah fisioterapi di Rumah Sakit Putra Bahagia. Nah, kalau tadi katanya harus ke dokter dulu. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa fisioterapi? Terima kasih. Nah, gimana nih? Pokoknya Hmm, ada yang berminat nih, ada yang tertarik ya dari lansia kita. Om Mar, selamat wah, pagi ya, Mas Siang kita ini. tunggu di rumah sakit, Pak. Iya, ini Oma Kalau gimana untuk nih? Harus bagaimana dulu prosedurnya hmm, mungkin Mas bisa disampaikan. kalau untuk di kita kan kebetulan menerima BPJS kesehatan ya, jadi bisa pakai tuh biar kepake BPJS-nya. Jadi dari periksa dulu dari fase 1, di fase 1 itu nanti akan dirujuk ke dokter spesialis. Nah, nanti dari dokter spesialis itu mendiagnosa kondisinya bapak atau ibu tersebut nanti dirujuk ke rehab medik. Nah, setelah dari rehab medik itu dapat jadwal untuk fisioterapi nantinya. Jadi dari fase 1 dulu, terus ke dokter spesialis, ke rehab medik, nanti baru ke fisioterapi. Kalaupun misalnya pakai apa namanya umum atau asuransi itu bisa langsung ke dokter rehab medik biar nanti dilanjutkan ke fisioterapi. Atau kalau biar lebih jelasnya bisa hubungin ke customer service kami Pak, sedia 24 jam. Oke, baik itu. Jadi ternyata nggak sulit ya kalau mau fisioterapi di Rumah Sakit Putra Bahagia ya Mas ya. Ya, Benar-benar gampang sekali. akan dibantu ya dan nanti bisa ketemu sama Mas Alvin, Oma ya di sana. Ya, mudah-mudahan bisa mengatur waktunya sehingga nanti bisa melakukan fisioterapi. Nah, kita lanjut lagi nih Mas untuk yang tadi bisa Mm-mm. dikatakan hampir ya seumur hidup ya, namanya juga lansia. Kadang-kadang gangguannya kan nggak hari ini aja ya, bisa nanti Ya, betul. besok, nanti lagi bulan depan gitu. Karena mama saya juga lansia, jadi cukup tahu ini anaknya ya, kegiatan mamanya ya. Nah, eh, kita mau mungkin memberikan apa ya mungkin bisa dikatakan aktivitas aktivitas yang memang boleh dilakukan pada usia lansia begitu supaya mereka mungkin bisa aman atau bisa dikatakan setelah ikut fisioterapi juga mereka bisa tetap punya kesehatan yang prima. Bagaimana nih Pak Alvin? Untuk aktivitas buat di rumahnya berarti ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya nanti kan kita biasanya kalau ketemu sama kita itu kita tanya dulu aktivitas di rumahnya biasanya ngapain, banyakan ngapain, yang lebih sakit buat apa gitu. Misal contoh yang lebih sakit kalau buat naik turun tangga, hmm, naik turun tangga atau misalnya buat sholat, buat bungkuk gitu sakit. Nah biasanya kita kasih PR buat di rumahnya itu kayak misalnya stretching, terus latihan penguatan, terus aktivitas-aktivitas yang membuat sakit itu diusahakan untuk dikurangi dahulu selama belum ketemu sama kita fisioterapi atau dokter itu belum tahu sakitnya apa kan biasanya karena perlu diagnosa yang lebih lanjut sebelum akhirnya kita bisa menentukan sakitnya apa atau latihannya apa nantinya ke depannya. Yang jelas sebelum ketemu sama kita dan tahu kondisinya seperti apa, itu hindari atau kurangi dulu aktivitas yang menyebabkan keluhan. Terus nanti kalau misalnya apa namanya, contoh aja kalau misalnya saya kok selalu sakit kalau tiap cuci piring duduk di bawah gitu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut berarti sebelum ketemu dokter atau fisioterapi itu
hal itu dikurangi dahulu. Contoh misalnya akhirnya cucinya sambil berdiri di wastafel berdiri atau cari tempat lain atau misalnya waktunya yang dikurangin, misalnya nyuci piring biasanya sampai 15 menit, kadang kalau ibu-ibu bisa sampai 30 menitan di itu di wastafel buat nyuci piring gitu kan. Nah, Itu banyak dikurangi aja banget. dulu. Karena Kalau banyak masak jangan-jangan ya. iya makanya kan biasanya kalau masak banyak jadi nyuci piringnya banyak gitu, itu dikurangi aja dulu. Jadi kalau misalnya kok udah kerasa nggak enak ya udah istirahat dulu, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Hmm. Selama sakit itu jangan dipaksakan. Terus nanti setelah kita kok misalnya ketemu sama fisioterapi, ketemu sama dokter, nah baru kita kasih tahu kondisinya seperti apa. Kalau contohnya kayak yang barusan berarti akhirnya kita kasih PR buat di rumahnya, buat stretching, peregangan, peregangannya gimana nanti kita ajarin. Makanya ketemu sama kita. Karena nanti bakal dikasih tahu gitu ya Iya, gerakan-gerakannya supaya stretchingnya aman, kemudian para lansia juga nggak kesulitan melakukannya ya. ya Karena para lansia betul. itu kan biasanya lebih senang yang simpel-simpel aja. Udah males Nah, mikir yang rumit-rumit gitu ya. biar Nah, nggak salah stretching kan, malah nggak iya lucu nanti itu kalau salah nanti kalau stretching. salah stretching ya. Oke, nah kemudian itu kan hal-hal yang nanti akan dilakukan ya untuk aktivitas di rumah ya, yang mungkin yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan juga ya Mas ya. Nah kalau Mm-mm. para lansia ini masih boleh nggak sih melakukan olahraga? Olahraga. Nah, Nah, ini balik lagi ke yang barusan nih. Untuk olahraga itu sebenarnya eh, dari sebelum lansia harusnya nih. Dari sebelum usianya lansia itu harusnya udah usia sering berolahraga produktif nih. ya, harusnya sudah Iya, karena untuk berolahraga. mempersiapkan usia lansia ini sebenarnya olahraga. Eh, Cuman kalau untuk udah terlanjur nih, wah saya dulunya mudanya nggak suka olahraga, sekarang udah lansia baru ngerasain sakit ini itu kan. Jadi mau nggak mau harus berolahraga sekarang. Nggak ada kata terlambat sebenarnya buat olahraga. ya. Cuman kita harus menyesuaikan kondisinya. Kayak yang tadi saya bilang, misal kok eh, yang sering kejadian itu saya sakit kalau jalan ke pasar, misal bolak-balik ke pasar nanti pulang lututnya sakit, padahal kan Bilangnya kalau orang sakit. secara umum mikirnya wah itu olahraga nih, saya udah jalan jauh muter-muter pasar. Oh bukan, bukan. Itu bukan olahraga, itu bergerak ya, cuman bukan termasuk dalam olahraga karena olahraga sendiri itu kan ada apanya istilahnya, uh, Jenis ada olahraganya metode khususnya, ada juga ya. syarat khususnya buat bisa disebut olahraga. Nah, Nah, gitu. seperti Jadi, apa tuh Mas olahraga yang memang mungkin cocok gitu untuk uh, lansia uh, yang uh. nggak berat, apalagi kalau hobinya lansia ini jalan-jalan, iya nggak sih? Wah, itu Itu kan keren mereka sekali ingin, kalau betul hobinya nggak? jalan-jalan. Tapi nanti mengeluhnya capek, nanti sakit pinggang gitu, kan sakit lututnya. Iya, padahal tadi Mas Alvin bilang itu bukan olahraga ya, walaupun jalannya udah jauh di pasar belanja, mungkin jarak rumah ke pasar bolak-balik gitu ya Mas ya. Nah, apakah mungkin ada jenis olahraga untuk lansia yang aman dilakukan? Kalau untuk lansia itu kita uh, ambil ininya aja berarti ya. Jadi kita kita bikin untuk intensitas yang sedang dulu karena tidak semua orang itu kondisinya sama kan. Jadi kalau untuk yang intensitas sedang misalnya jalan kaki jarak dekat, tapi ini khusus jalan kaki aja ya, nggak sambil belanja, nggak sambil ke masjid misal, khusus jalan kaki aja. Terus kira-kira sampai jantungnya itu berdebar rada kenceng. Tapi kalau misalnya kok berdebar kenceng dan sakit, tolong stop. Itu Oh bisa ya, jadi ada iya, masalah. ada Ya, masalah baru lagi kalau nanti. iya betul itu periksa lagi aja. Kalau misalnya eh, apa bersih-bersih rumah itu bukan ya. Jangan terus bersih-bersih rumah keringetan itu dianggap olahraga juga. Bukan. Walaupun sebenarnya itu juga bagus karena bergerak dan berkeringat kan. Nah, kalau untuk yang aman untuk lansia itu kita bisa jalan kaki cepat, jalan cepat gitu. Jadi Oh, jalannya dengan cepat jalan ya. cepat itu kita bisa meningkatkan kardiorespirasi kita, jantung, detak jantung, terus peningkatan apa namanya nafas kita juga, sama mengurangi beban di area lutut sama pinggangnya. Jadi kalau misalnya kalau di Cirebon kan seringnya orang-orang pada jalan-jalan di Bima tuh,
Nah, itu kalau di situ kan jalan cepat sambil tengok kanan kiri jajan. Nah, itu kalau bisa dikurangi tengok kanan kirinya. Jalan cepatnya aja. Itu Terus berapa apa lama, Mas, namanya? harus dilakukannya? Maksudnya apakah ada minimal yang, ini kan lansia ya, lansia itu kan Ya, mungkin ya. juga nggak begitu sanggup lama-lama olahraga Ya, kan ya. betul. Nah, apakah Betul. cukup dengan 20 menit misalnya, 15 menit, atau Kita setengah jam? progresif aja berarti. Jadi misalnya hari ini kita coba latihan selama 10 menit dulu. 10 menit ini Oh, apakah ada 10 keluhan, menit. apakah ada sesak nafas. Karena Hmm. dengan yang misalnya belum ke dokter itu kan berarti belum tahu kondisinya dia kan. Belum Ya. belum tahu kondisinya dia, kita bikin progresif aja. Jadi hari ini 10 menit aman nih. Besoknya kita coba jangan langsung besoknya ya. Maksudnya selanjutnya Oh, kita coba hari 15 kemudian. menit. 15 Hmm. menit masih aman, lanjut lagi 20 menit gitu aja. Jadi nggak boleh Jangan stop-stop sampai ya. jangan sampai badannya terlalu terasa capek. Itu malah nanti bisa menyebabkan hal yang lain lagi. Uh, jadi Jadi untuk memang nggak boleh itu juga ya, Mas, nggak boleh tiap nggak hari boleh juga ya. dipaksa ya, Masa tiap hari nggak boleh juga ya. nggak Bertahap boleh. ya, 2 hari sekali Jadi mungkin ya. kalau bahasa kita mah tahu diri. Kita yang harus tahu diri kita sendiri kan. Jadi Sadar kalau diri misalnya ya. kok capek ya udah jangan dipaksa gitu. Oke, nah berarti olahraga ringan ya bisa dikatakan tidak boleh terlalu berat. Kalau seperti Mm-mm. kayak senam gitu gimana? Apakah itu boleh juga dianjurkan untuk para lansia? Senam yang Boleh, boleh banget. biasa Senamnya senam yang bukan 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 apa ya, aerobik senam. ya? Ah ya, bukan Kalau aerobik. aerobik kan untuk yang aerobik itu untuk yang produktif ya. Ya, itu lebih bagus untuk yang produktif sebenarnya. Kalau untuk senam kan sekarang itu ada banyak macamnya ya. Ya, kayak misalnya senam jantung untuk lansia, terus senam tai chi misalnya, ada yoga, terus yang paling aman itu berarti kayak misalnya kalau yang rame-rame ya berarti berenang, Oh, berenang di berenang kolam aman renang ya, kan boleh ya. tidak ada resiko jatuh kan, tenggelam mungkin, tapi kan tidak bisa jatuh. Terus bersepeda kalau misalnya suka yang keliling-keliling itu lebih aman daripada berlari ya. Mending bersepeda aja. Terus kalau misalnya yang rada rame gitu bisa buat apa ya itu istilah yoga, tadi udah saya sebutin ya, yoga, tai chi dan lain-lain itu. Pokoknya intinya hindari yang terlalu menggebu-gebu kayak yang sekarang apa Ponfit gitu kalau bisa nanti dulu. Oh ya Lihat ampun. kondisinya dulu. Itu Tidak semua kadang-kadang orang bisa melakukan itu. kadang-kadang yang ini juga ya, yang apa yang produktif juga belum tentu kuat ya Mas ya. Ya, makanya kita Yang harus lansia lebih menyesuaikan kuat kondisi mungkin. masing-masing. Iya, jadi memang sekali lagi ya kalau keluarga Gracia sudah termasuk usia lansia, olahraganya itu tadi dipilih yang ringan-ringan saja seperti jalan cepat dimulai 10 Ya, menit. betul. Udah gitu 2 hari kemudian coba lagi dinaikkan ya, misalnya jadi Ya, 15 dinaikkan menit intensitasnya. atau Oh, 20 tambahan, menit. kalau misalnya Hmm. misalnya apa namanya latihan berat bisa nggak kayak misalnya angkat berat, barbel, nge-gym dan Oh, lain-lain. yang cowok ya. Sebenarnya boleh, Bukan, boleh, boleh bukan. banget malahan. Boleh ya. Karena itu untuk membantu memperkuat otot. Karena yang saya bilang tadi itu untuk lansia itu biasanya udah mengalami kelemahan otot kan, jadinya sering lemas, sering capek gitu. Untuk latihan berat gitu boleh, tapi balik lagi menyesuaikan kondisi. Yang kita latih itu sekarang buat kebugaran sama buat memperkuat ototnya, bukan buat ngebentuk badan. Udah beda lagi soalnya nanti. Jadi kalau misalnya kok ada yang punya rezeki lebih terus ke gym misal, Hmm. tolong pilih PT-nya itu yang bisa menyesuaikan kondisi kita. Nah, gitu kan lagi nge-gym apa lagi booming nih nge-gym nih biasanya nih. Ya, betul. Jadi memang untuk yang opa-opa ya mungkin ya yang Ya, dulu boleh, boleh, boleh banget. masa mudanya juga sering apa misalnya gym gitu ya. Yang Mm-mm. sekarang sudah lansia pun bisa, tapi dengan catatan tadi yang disampaikan, yang jangan terlalu sampai yang Memaksakan berat-berat diri. memaksakan diri ya Mas ya. Oke, dan kemudian kalau untuk fungsi fisioterapi yang lainnya juga apa sih Mas? Kalau misalnya apakah bisa untuk mengobati yang ya mungkin masalah-masalah yang lain itu selain cedera-cedera di kaki, Hmm. di otot, Kalau misalnya karena kita lagi bahas lansia kepala itu mungkin berarti misalnya. berarti eh, geriatri ya kita nyebutnya geriatri itu Ya. kita biasanya ada latihan terapeutik jadi kita bikin program latihan yang
untuk meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan, buat fleksibilitas, kayak terus keseimbangan ya. Latihan-latihan itu kita bisa memberikan program itu untuk tiap-tiap individu yang berbeda. Terus kalau misalnya butuh apa ya, tegang misalnya, kita bisa melakukan massage juga sebenarnya, atau melakukan pijatan ringan, atau mengajari keluarganya di rumah, karena kan ketemu kita paling cuma sebentar kan. Jadi memberikan edukasi buat si pasien itu atau keluarga pasiennya buat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Kita juga bisa, kalau misalnya sudah ada masalah nih, sudah pakai kursi roda, berarti kita nanti melatih untuk si lansia ini atau keluarganya itu untuk membantu latihan mobilisasinya. Gimana caranya ke kursi roda biar kalau pas diangkat dari kasur tidak malah jadi cedera yang lain. Kan kadang ada kan yang diangkat ke kursi roda dari kasur malah pinggangnya jadi sakit, malah jadi kakinya kenapa gitu kan. Jadi kita mengajari itu juga nantinya. Terus kita bikin program buat apa istilahnya, kemandiriannya. Jadi biar minimal itu pasien bisa melakukan aktivitas mandiri walaupun secara terbatas begitu. Jadi diusahakan biar tidak terlalu ketergantungan dengan bantuan orang lain, karena kan kita tidak tahu kondisinya gimana kan. Jadi di rumahnya nanti harus seperti apa, itu kita konsultasikan juga ke kita edukasikan juga ke keluarganya. Jadi kalau bisa lansia yang datang ke kita tolong ditemani sama keluarganya biar nanti bisa kita kasih edukasi di rumah. Begitu. Karena juga mungkin para lansia ada juga yang mau melakukan, ada juga yang nggak mau ya, tergantung Nah, iya dari itu. terapi aja dijadwalkannya hari ini. Jadi nanti ketemu sama Mas Alvin aja ya, beres. Padahal ya Mas ya, balik lagi nih, harus ada PR yang dikerjakan ya, latihan-latihan Ya, itu itu yang harus paling memang pentingnya itu dikerjakan. PR-nya, karena kan ya ketemu kita cuma sebentar di rumahnya itu, ketemu kita misal 1 jam di rumahnya, berarti kan 23 jam aktivitas mandiri di rumah. Iya. Oke, nah kemudian ini ada yang bertanya juga nih Mas ya. Selamat Oh, ya. siang. Saya Irawan. Saya belum lansia, tetapi yang saya mau tanyakan, ketika kaki saya sering merasakan kram ya, apakah itu Ya. bisa dilakukan fisioterapi? Terima kasih. Nah, gimana Mas jawabannya? Kalau kakinya sering kram nih, wah, Hmm. ini banyak faktornya sebenarnya. Dari hormonnya, terus dari aktivitasnya, terus apakah ada masalah yang lainnya. Saran kita untuk sekarang, coba periksakan dulu ke dokternya. Periksakan dulu ke dokternya apakah ada masalah. Tapi kalaupun misalnya wah saya sibuk nih, saya pengennya aktivitas di rumahnya aja buat buat apa namanya mengurangi kramnya ini, bisa sering-sering direndam air hangat misalnya, karena untuk kondisi kram gitu kan biasanya ototnya tegang kenceng itu, atau kecapean mungkin setelah aktivitas seharian, tiba-tiba kram. Bisa tiap habis aktivitas pulang ke rumah sebelum tidur, kram rendam dulu dengan air hangat kakinya. Terus untuk aktivitas kesehariannya usahakan jangan terlalu banyak diam. Jadi misalnya Ya. Bapak Irawan ya, dia kerjanya di kantor misal banyakkan duduk. Nah, ini bisa juga menyebabkan akhirnya kram itu, karena duduk itu kan kakinya nekuk dengan kondisi yang lama. Nah, usahakan selama 1 jam atau maksimal 2 jam itu berdiri dulu, jalan-jalan, peregangan Pagi dulu ya. kakinya biar nggak Ya. kram. Nah, ini Mbak contohnya nih, duduk lama, jangan lupa Ya, nanti berdiri ini peregangan. siap Mas. Benar juga, ini tips yang baik juga ya, karena seorang penyiar itu kan memang banyaknya duduk ya. Jadi harus ada gerakan tadi ya Mas ya, Ya, supaya nggak stretching kram, stretching ringan aja stretching dulu. ringan ya. Oke. Ada lagi nggak Mas yang Mas mau ditambahkan untuk Pak Irawan tadi? Hanya itu saja. Kalau Heeh. sama eh, usahakan berolahraga, Pak. Kalau Olahraga. untuk yang aman, misalnya saya takut lari, takut nanti lututnya sakit, atau misalnya nggak mau bersepeda karena nanti pinggangnya sakit, kan ada beberapa orang yang begitu kan. Ya. Cari yang paling aman itu dengan eh, yoga, terus stretching di rumah, terus ada bisa berenang juga. Kalaupun misalnya takut nggak mau di tempat ramai, itu bisa
lakukan di rumah. Jadi misalnya kayak apa istilahnya? Kontrol postur kalau kita bilangnya. Di rumah sambil tiduran, peregangan kakinya. Di YouTube sebenarnya banyak, cuman kalau bisa didampingi sama yang berkompeten lah, karena tidak semua kondisi itu bisa disamaratakan ya. Misalnya saya sakit kaki, stretchingnya begini kata YouTube, wah ternyata tidak semua kondisi itu sama. Jadi tolong jangan disamakan. Mending berkonsultasi ke yang benar dulu. Jadi biar diperiksa langsung, karena kondisi tiap orang beda-beda. Walaupun rasanya sama kramnya di kaki, tapi bisa jadi itu kondisinya beda sama orang lain yang merasakan hal yang sama juga. Iya, semoga Begitu. bisa dilakukan ya. Sementara nanti Mm-mm. bisa berjumpa sama Mas Alvin ya, Pak Irawan, di Rumah Sakit Putra Bahagia untuk Ditunggu di rumah sakit, mempertimbangkan. Pak. Iya. Oke, nah kalau untuk lansia nih Mas ya, lansia itu kan memang kondisinya ada yang masih sehat yang bisa berjalan sendiri, atau mereka betul-betul Mm-mm. yang tadi katanya di kursi roda, atau mungkin ada juga yang menderita stroke ya Mas ya. Nah, apakah ini juga bisa ditangani oleh fisioterapi? Mungkin kalau kita tahu stroke-nya itu kan mungkin ada yang secara langsung ke tubuh ya, tangan atau Mm-mm. kaki yang terganggu, tapi ada juga kan jenis stroke suara ya. Ya, ya. Nah, apakah ini bisa dibantu juga untuk fisioterapinya, Mas? Hmm. Kalau untuk anggota geraknya itu kita masih bisa melakukan penanganan ke mereka. Jadi kayak misalnya nanti latihan mengulang kembali latihannya. Jadi karena kondisi stroke itu kan dia sudah pernah sehat terus tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa kan ya Mbak. Jadi kita melakukan latihannya itu yang aktivitas yang akhirnya dia sering lakukan. Untuk tangannya juga latihan mengangkat dan lain-lain, kakinya juga kita akan melakukan itu. Terus untuk melakukan itu juga kita perlu bantuan dari uh, kerabatnya, keluarganya, anak-anaknya atau yang lainnya itu buat melakukan latihan di rumah. Intinya mah latihan gerak kita masih bisa melakukan. Nah, kalau untuk yang mengalami gangguan suara, menelan dan lain-lain itu di Pilpal Siloam ada terapi bicara juga. Jadi ya, silahkan bisa periksa ke terapi bicara karena itu udah beda beda terapi bicara ya. divisi lagi. Ya, nah, kalau yang namanya Bell's palsy Bell's palsy ya. ya itu di mana tuh? Jadi ke fisioterapi juga tuh penanganannya? Bisa, kalau untuk Bell's palsy juga bisa. Itu Hmm. kan berarti ada kelemahan di otot wajah ya, miring separoh gitulah orang-orang pada bilangnya. Itu kita bisa melakukan. Ada stimulasi juga nanti, terus ada infrared juga bisa biasanya kita lakukan itu, dan latihan-latihan massage buat di rumahnya itu yang wajib harus sering dilakukan nanti. Pasti ada PR itu pasti. Dan itu pasti terbantu juga dengan fisioterapi ya, bisa pulih kembali Ya, ya Mas ya. Walaupun mungkin waktunya lama ya, masih cepet ya, asal rajin. butuh waktu. Semua sakit itu butuh waktu. Ya. Jadi jangan berharap instan sih sebenarnya. Oke, baik. Semoga juga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Sekarang kita ke pesan berikutnya nih dari Indra di Karuna. Selamat siang, izin bertanya. Untuk hasil fisioterapi pada lansia, apakah itu sifatnya permanen? Kemudian Mm-mm. bagaimana membedakan radang pada sendi karena gejala tertentu atau karena di usia lansia itu faktor berat badan, khususnya sendi lutut. Jadi ini Mm-mm. mengalami sendi lutut ya, Oh dan iya ya. kemungkinan apakah itu karena faktor berat badan ya atau karena memang sakit radang pada persendiannya itu Mas. Mm-mm. Ya terima kasih ya Bang Kalau Indra. Silakan. kalau untuk yang apa namanya lansia terus di fisioterapi jadi akhirnya permanen itu Panen. Mm-mm. balik lagi ke aktivitasnya di rumah nantinya. Karena kan yang seperti saya bilang di awal bahwa lansia itu kan dia seiring berjalannya waktu itu kan usia akan semakin bertambah. Berkasih. Jadi sel-sel di dalam tubuhnya juga akan semakin menua juga mengikuti Betul, usianya. betul Jadi ya. Mm-mm. kalau untuk dibilang akhirnya permanen itu sebenarnya tidak bisa kita janjikan itu, karena memang kondisi badan manusia pun berbeda. Yang bisa kita lakukan akhirnya menyesuaikan kondisinya sama aktivitasnya untuk tiap individunya. Jadi aktivitasnya yang tiap harinya misalnya banyakkan duduk, kita berikan aktivitas yang lain biar tidak memperparah kondisinya. Jadi akhirnya modifikasi yang dilakukan itu yang akhirnya paling penting di rumah. Terus untuk yang apa tadi, osteoartritis radang ya, radang ya. Nah, kalau untuk yang radang itu
berat badan itu sebenarnya salah satu faktornya. Jadi Tetap ya. berat badan itu salah satu faktornya. Jadi bisa jadi dan seringnya itu malah radang sendi itu dari berat badan dan aktivitas yang tidak terkontrol. Naik turun tangga karena berat badannya tinggi, bebannya di lutut makin tinggi. Nah, kalau misalnya selain berat badan apa aja, uh, kayak asupan nutrisinya juga itu. Terus ototnya, latihannya nggak pernah gerak, jarang gerak, aktivitasnya cuma duduk tiduran aja, mageran gitu kan. Nah itu bisa juga akhirnya ototnya lemah, jadi tidak mampu menopang si tulangnya dan itu menyebabkan uh, osteoartritis itu radang sendi itu. Jadi berat badan itu malah jadi salah satu penyebabnya, bukan bisa menyebabkan apa namanya, bukan membedakan sebenarnya. Nah kalau untuk pengen tahunya itu biasanya kita rujuk ke dokter ortopedi nanti biar ada ronsen atau MRI biar jelas itu radangnya seberapa karena kondisi radang juga ada grade-grade-nya jadi tiap kondisi akhirnya berbeda. Grade 1 bagaimana, grade 2 bagaimana, grade 3 dan seterusnya nanti bagaimana. Yang jelas kalau berat badannya sudah terlalu over Harus pasti disuruh dikurangi. turunin berat badan. Biasanya gitu ya, dokter menyarankan begitu ya, Mas ya. Iya. Jadi ya harus dipastikan dulu, mungkin bisa datang langsung ke dokter spesialis, Ya, spesialis ortopedi. spesialis ortopedi ya, ada Mm-mm. di Rumah Sakit Putra Bahagia. Berarti setelah itu baru akan bertemu dengan Mas Alvin di Ya, bagian fisioterapi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya keluarga Grasi ya untuk Anda semua para lansia. Tentunya juga kalau Anda mengalami sakit-sakit pada sendi atau pada otot ya dan peradangan dan sebagainya, jangan putus asa ya Mas ya. Tapi masih ya, ada caranya untuk lebih baik lagi yaitu nanti dibantu dengan fisioterapi. untuk Ada memperbaiki kualitas hidupnya. itu Ayo, dia, masih ada kesempatan ya. Jadi ayo semangat terus ya. Jangan jangan mundur ya. Kadang-kadang kan kalau lansia itu berpikir fisiknya udah begini gitu ya. Tapi sebetulnya ya masih ada solusi jadi ya Mas ya. ngedrop gitu kan. Nah, betul nanti bisa datang langsung ke fisioterapi di Rumah Sakit Putra Bahagia. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas sebelum kita akan mengakhiri program? Eh, Pesan aja ya jadinya untuk para lansia dan yang menuju lansia, tolong berolahraga lah, berolahraga lah. Karena olahraga ini Buat minimal tabungan, buat masa tua. untuk mengurangi mengurangi resiko sakit di masa depan dan untuk eh, mengurangi masalah-masalah yang akan amit-amit kita alami di masa depan. Jadi minimal yang harusnya kita jadi sakit lutut itu berkurang. Akhirnya jadi kita bisa jadi lebih kuat buat menghadapi cucu-cucu kita nanti. Oh, jadi bisa buat main bareng mereka karena kan kadang biasanya lansia itu sibuk ngurus cucu gitu kan biar Ya, masih bisa main bareng cucunya, gendong-gendong cucunya, main bareng keluar, itu berolahraga lah, jangan males. Kalau misalnya mulai ada keluhan, periksakanlah ke dokter terdekat. Kalau butuh fisioterapi di kita, silahkan datang. ya, karena pasti fisioterapisnya juga akan ketemu sama Mas Alvin dan juga yang lainnya ya, yang ramah banget, keluarga Ya, Gracie, yang sabar akan para lansia juga supaya mereka lebih bersukacita, lebih bersemangat lagi gitu ya Mas lebih Alvin ya. semangat lagi. Iya, oke, terima kasih Mas Alvin untuk waktunya dan semua yang Sama-sama, Mbak. kita ketahui tentang fisioterapi. Ya juga ini ada pesan dari Mbak Cica juga. Kebetulan Mbak Cica belum bisa masuk lagi nih karena ada trouble internet ya. Jadi keluarga Gracia jangan lupa kalau di Rumah Sakit Putra Bahagia itu ada satu aplikasi ya Mas ya yang ada di tangan kita bisa tahu tentang semua pelayanan yang ada di Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Ya, Hospital yaitu mendownload My Hai Siloam. Siloam. Benar ya Mas ya? Itu Betul. di situ akan lengkap banget ya data semua praktek dokter-dokter, kemudian fisioterapi juga nanti bisa tahu dan untuk downloadnya gampang sekali keluarga Gracia. Download My Siloam di Play Store dan juga App Store-nya Anda keluarga Gracia. Lanjut lagi untuk jadwal fisioterapi nih Mas. Mungkin bisa
infokan ketemu sama Mas nih hari apa aja. Oh, kalau ketemu sama Mas mah mungkin ada shiftnya ya. Iya. Jadwal fisioterapi itu kita ada tiap hari selain hari Minggu ya. Oh, tiap Senin sampai hari Sabtu. sama tanggal merah. Tanggal merah buka juga. Tanggal merah kita masih belum buka, tapi nanti kalau misalnya ada buka kita akan infokan kembali. Ya, jadi tanggal Biasanya 6 aja dihubungin ya. pasiennya kalau misalnya tanggal merah buka itu kita hubungin kok. Iya, Cuman jadi kita ada berarti dari Senin sampai Sabtu. hmm, mulai jam 9 Gimana, pagi ya. Mbak? Mulai jam 9 pagi ya. Oh, dari kalau pendaftaran itu mulai dari jam 8. Nah, Hmm, udah bisa daftar datang ke kita. sampai malam bukanya. Kalau untuk pelayanan itu sampai jam 4 sore. Untuk pelayanan Sampai jam 4 sore. semua ya, BPJS dan umum ya. Iya. Oke. Oh, kalau untuk umum Hmm. asuransi biasanya karena pendaftarannya berbeda itu bisa sampai jam 5 atau 6 sore sih, Mbak. Oh iya, Asuransi. baik. Jadi Dan umum. Kalau untuk BPJS sampai jam 3 itu maksimal. maksimal 3 sore ya. Jadi koordinasi Ya, ya, ayo segera bisa luangkan waktu Anda untuk fisioterapi ya. Jangan mengobati diri sendiri ya Mas ya, nanti daripada ya, salah. jangan. Nanti menyesal. Iya, apalagi di usia lansia juga ya, cukup rawan sekali dengan kondisi tubuh yang mungkin sudah mengalami penurunan ya. Kami juga usia lansia itu memang butuh sekali perhatian khusus ya dan penanganan Ya, yang maksimal. Baik, terima kasih ya untuk Mas Alvin waktunya dan sama-sama, juga Mbak. tentunya sangat di, ini banget ya ditambahkan informasinya, dilengkapi informasi tentang fisioterapi dan untuk koordinasi yang punya lansia atau Anda sebagai seorang lansia juga bisa memberikan sebuah pelayanan lebih lagi atau mungkin bisa kontribusi waktu ya untuk melakukan fisioterapi di tengah keluhan-keluhan Anda itu. Ya, nanti kita ketemu lagi ya Mas ya untuk waktu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti ada Oh, tema yang lebih menarik lagi dari fisioterapi ya. Yang pastinya siap akan ditunggu ditemukan kabarnya, Mbak. ya lagi. Oke.